Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Marja Adiliasari, Lia Dwi Hartanti, dan Ayu Ananti. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang siklus pendanaan. Sifat siklus pendanaan. Siklus pendanaan hampir mirip dengan siklus investasi. Perbedaannya yaitu, kalau dalam siklus investasi, perusahaan membeli saham atau obligasi pada perusahaan lain. Maka, dalam siklus pendanaan, perusahaan mengeluarkan surat berharga, saham atau obligasi, atau bisa disebut utang jangka panjang. Siklus ini meliputi dua kelompok transaksi, yaitu yang pertama, transaksi utang jangka panjang, yang kedua, transaksi saham. Siklus pendanaan berkaitan erat dengan siklus pengeluaran kas. Hal ini beralasan karena pembayaran bunga obligasi dan dividen oleh perusahaan biasanya dilaksanakan dalam bentuk uang atau sejenisnya. Rekening yang terkait yaitu utang obligasi, utang wesel, utang atau kewajiban jangka panjang lainnya, premium atau diskonto obligasi, utang bunga, biaya bunga, laba atau rugi penggantian obligasi, saham biasa atau preferen, laba ditahan, dividen, utang dividen. Tujuan audit. Tujuan audit siklus pendanaan adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus pendanaan. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen. Tujuan audit siklus ini adalah sebagai berikut. Asersi keberadaan dan keterjadian. Yang pertama, saldo utang jangka panjang dan ekuiti pemegang saham tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca. Yang kedua, biaya bunga obligasi dan dividen yang tercatat benar-benar merupakan hasil transaksi yang terjadi selama suatu periode. Asersi kelengkapan. Saldo utang jangka panjang merupakan seluruh jumlah yang harus dibayar pada kreditur jangka panjang pada tanggal neraca. Saldo saham meliputi keseluruhan jumlah nilai klaim pemilik saham atas aset pada tanggal neraca. Seluruh transaksi saham dan obligasi maupun utang jangka panjang lainnya sudah tercatat semua. Asersi hak dan kewajiban. Yang pertama, saldo utang jangka panjang tercatat merupakan jumlah yang secara legal menjadi kewajiban perusahaan pada tanggal neraca. Yang kedua, saldo saham menggambarkan klaim legal pemegang saham atas aset perusahaan pada tanggal neraca. Asersi penilaian dan pengalokasian. Yang pertama, saldo utang jangka panjang dinilai secara tepat sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang kedua, saldo saham dinilai secara tepat sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Asersi penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, saldo utang jangka panjang dan ekuiti pemegang saham tepat diidentifikasi dan diklasifikasikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, semua jangka waktu, komitmen dan provisi penggantian utang jangka panjang diungkapkan. Yang ketiga, semua fakta mengenai pengeluaran saham seperti nilai pari, lembar, dan bagian treasury stock diungkapkan. Yang keempat, semua fakta mengenai dividen telah diungkapkan termasuk adanya stock option, dividen saham, stock split, dan sebagainya. Materialitas, resiko, dan strategi audit. Pengeluaran surat berharga, obligasi maupun penjualan saham perusahaan pada umumnya dilakukan dalam jumlah nilai rupiah yang besar.
Oleh karena itu, saldo saham dan utang obligasi pada umumnya material bagi neraca. Resiko salah saji pada transaksi pendanaan pada umumnya rendah, karena transaksi ini merupakan transaksi yang jarang terjadi. Di samping itu, pengendalian intern atas transaksi ini pada umumnya efektif karena satu atau lebih direktur partisipasi dalam transaksi. Strategi audit tergantung frekuensi transaksi pendanaan. Bila frekuensinya rendah, auditor akan menghemat biaya bila memakai primarily substantive approach atau pendekatan pengutamaan pengujian substantif. Sebaliknya, apabila frekuensi transaksi tinggi, auditor akan menghemat biaya kalau melakukan pengujian pengendalian untuk menghimpun bukti yang mendukung lower assessed level of control risk. Pemahaman struktur pengendalian intern terdapat 6 bagian. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Titik tolak pemahaman struktur pengendalian intern siklus pendanaan adalah pemahaman lingkungan pengendalian atas siklus pendanaan. Lingkungan pengendalian sangat penting untuk mewujudkan SPI siklus pendanaan yang baik. Dan yang kedua adalah penaksiran risiko. Penaksiran risiko terdiri atas entitas untuk tujuan pelaporan keuangan, merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengolahan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Dan yang ketiga adalah informasi dan komunikasi atau sistem akuntansi. Pemahaman sistem akuntansi menuntut pengetahuan auditor tentang metode pemrosesan data dan dokumen serta catatan pokok yang digunakan. Yang keempat adalah aktivitas pengendalian. Itu terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah review kinerja, yang kedua pengolahan informasi, yang ketiga pengendalian fisik, dan yang terakhir pemisahan tugas. Yang kelima adalah dokumen dan catatan. Dokumen dan pencatatan yang dipakai meliputi ada sertifikat saham, sertifikat obligasi, bond indentur, broken advice, buku jurnal, buku pembantu modal saham, buku pembantu obligasi, sertifikat penghentian obligasi, dan yang terakhir surat perjanjian utang jangka panjang. Yang terakhir adalah ada fungsi. Ada 5 fungsi yang terlibat dalam siklus pendanaan. Yang pertama pengeluaran obligasi atau saham, yang kedua pembayar bunga obligasi dan dividen kas, yang ketiga penarikan obligasi dan saham, yang keempat pencatatan berbagai transaksi pendanaan, dan yang terakhir penjaga ketetapan saldo dalam buku besar pemegang obligasi dan pemegang saham. Penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Penghimpunan pemahaman dapat dilakukan dengan cara pengajuan pertanyaan atau wawancara kepada manajer puncak dan staf yang terlibat dalam siklus pendanaan. Penetapan risiko pengendalian. Penetapan risiko pengendalian itu sendiri merupakan proses pengevaluasian efektivitas kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal dapat mencegah dan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Risiko pengendalian ditetapkan untuk setiap asersi laporan keuangan. Proses penentuan risiko pengendalian meliputi identifikasi salah saji potensial pengendalian yang perlu dan pengujian pengendalian yang mungkin dilakukan. Pengujian substantif saldo utang jangka panjang. Transaksi pendanaan sangat kecil frekuensi terjadinya. Akan tetapi transaksi pendanaan ini pada umumnya mencakup nilai rupiah yang tinggi.
Oleh karena itu, risiko bawaan saldo utang jangka panjang atau obligasi asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, serta penyajian dan pengungkapan adalah rendah. Risiko bawaan asersi penilaian atau pengalokasian pada umumnya tinggi. Hal ini beralasan sebab adanya kompleksitas perhitungan amortisasi premi atau diskonto. Kemudian selanjutnya pertimbangan program audit, yaitu prosedur inisial, pengujian detail transaksi, dan pengujian detail saldo. Pengujian substansif saldo saham. Pada transaksi pengeluaran atau penjualan saham sangat kecil frekuensi terjadinya. Oleh karena itu, resiko bawaan saldo modal saham pada umumnya rendah. Akan tetapi, ada beberapa transaksi yang sangat jarang terjadi yang dapat menyebabkan tingginya resiko bawaan. Sebagai contoh, saham yang dikeluarkan karena convertible bond diubah ke saham, dan karena stock option atau stock warrants outstanding. Dalam mengatasi masalah yang kompleks tersebut, auditor harus memahami persyaratan standar akuntansi yang relevan sebelum memverifikasi jumlah saham untuk menentukan dasar earning per share. Pertimbangan program audit terdapat 5 poin. Yang pertama, prosedur inisial. Kedua, penerapan prosedur analitis. 3, pengujian detail transaksi. 4, pengujian detail saldo. Dan yang terakhir, pembandingan penyajian dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak paparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.